Selamat kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan kalor. Kita mulai dari pemanfaatan sifat kalor. Jadi sudah tidak asing lagi bagi kita ketika kita berbicara mobil pasti ada radiator ya. Nah, cairan radiator ini digunakan pada kendaraan untuk mendinginkan mesin ya. Nah, cairan ini ternyata dialirkan atau disirkulasikan dari depan. Nah, Anda lihat biasanya cairan radiator itu ada di depan ya. Kenapa di depan? Karena di sini ketika mobil itu bergerak maka sekaligus dia dapat mendinginkan cairan radiator ini ya. Nah, di sini cairan radiator ini disirkulasikan melewati mesin yang panas ya. Kemudian diputar kembali ke bagian depan. Nah, pendinginnya adalah bagian depan. Di sini ada secara alamiah di depan itu ketika dia mobil berjalan dia juga akan memberikan pendinginan terhadap cairan radiator tadi. Bisa juga di sini juga ditambahkan kipas angin. Nah, itu merupakan prinsip daripada cairan radiator. Ya, memang di cairan ini juga tidak sembarang cairan ya, itu memang berada itu dalam wujud air ya, tapi ada saat tertentu di mana dia bisa digunakan untuk memproteksi agar pipa besi yang digunakan itu tidak cepat korosi gitu ya. Nah, kemudian fenomena yang kedua terkait dengan pemanfaatan sifat kalor adalah penyulingan air. Jadi ini tidak asing lagi bagi kita. Jadi misalkan kita memiliki air campur zat lain ya, kita ingin memisahkan ya, kita tinggal panaskan saja di sini. Kemudian akan terjadi perubahan fasa. Pertama adalah perubahan suhu sampai 100 derajat Celcius. Kemudian dari 100 derajat Celcius akan terjadi perubahan fasa dari fasa cair menjadi fasa uap gitu, fasa gas. Kemudian gas tadi akan naik ke sini. Kemudian kita bisa alirkan pada pipa yang sudah diberikan pendinginan ini ya. Kemudian kita bisa menangkap ini air tadi uap air tadi menjadi air murni ya, air murni. Ini merupakan pemanfaatan sifat kalor ya. Kemudian contoh lain terkait dengan pemanfaatan sifat perpindahan kalor adalah setrika listrik ya. Jadi dalam setrika listrik itu ada filamen yang dihubungkan pada bagian bawahnya, kan kita bagian bawah digunakan untuk mensetrika ya. Panasnya kita gunakan untuk mensetrika, maka filamen tadi akan memanas ketika dialiri arus listrik. Nah, kemudian filamen tadi bersentuhan dengan ini ya, alas daripada setrika ini, kemudian membuat alas tadi menjadi panas. Nah, ini merupakan salah satu manfaat daripada perpindahan kalor. Ini adalah konduksi ya. Nah, kemudian biasanya pada setrika listrik juga ada pengatur suhunya. Jadi kalau dia suhunya sudah terlalu tinggi, filamennya akan terputus daripada arus listrik. Kemudian ketika dia sudah dingin, maka akan terisi alur listrik lagi. Kemudian contoh lain adalah termos ya. Ini digunakan untuk menyimpan air panas sehingga panas dapat bertahan cukup lama ya. Ini hanya mungkin terjadi kalau dinding termos terbuat dari bahan isolator panas ya. Nah, sini Anda lihat bahwa ini adalah bagian daripada termos, di mana bagian paling dalam itu adalah kaca ya, yaitu tabung kaca. Kemudian antara tabung kaca dengan pembungkus terluar itu ada ruang hampa ya. Nah, ruang hampa inilah yang menyekat atau mencegah kalor yang ada di dalam itu untuk keluar. Oke. Kemudian kita bicara terkait dengan pemuaian termal. Jadi tiap benda yang dipanaskan itu selalu memuai. Apa itu memuai? Di sini memuai artinya adalah ukurannya itu bertambah besar, baik ukuran panjang, lebar, tinggi, luas maupun volumenya. Ya. Jadi dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Jadi kalau kita punya suatu elemen dengan dominan panjangnya, maka ketika kita kasih kalor atau panas maka dia akan memanjang. Awalnya adalah L0, panjangnya menjadi L bertambah sebesar delta L gitu ya. Begitu juga kalau luasan
kita panaskan maka menjadi jadi A, dari awal dari A0 jadi A dengan pertambahan delta A. Begitu juga dengan volume, awalnya adalah V0 kemudian menjadi V karena pertambahan delta V. Kemudian bagaimana kita menghitung pertambahan panjang, pertambahan luas, dan pertambahan volume itu menggunakan rumusan berikut ya. Jadi kalau delta L itu sama dengan alpha L0 delta T. Kalau persamaan pemuaian luas delta A itu sama dengan beta kali A0 kali delta T. Kalau persamaan volume, pemuaian volume, maka ini gamma kali V0 kali delta T. Anda lihat bedanya hanya ini, dan ini. Ini berbicara L panjang, luas, dan volume. Ya. Kemudian kalau ini adalah deltanya, jadi perubahan panjang, luas maupun volume. Nah, kalau panjang akhirnya itu tinggal ditambahkan panjang awalnya. Luasan akhirnya ditambahkan luas awalnya. Volume akhirnya ditambahkan volume awalnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana menghubungkan tiga koefisien ini, ada alfa, beta, dan gamma ya. Di sini ternyata ada koefisien yang menghubungkannya. Ya, ternyata di sini beta itu sama dengan 2 alfa dan lambda itu sama dengan 3 alfa. Ya. Gamma sama dengan 3 alfa. Ya, di sini penurunan rumusnya ada di buku diktat dari Profesor Mekrojidin Abdullah. Anda bisa melihat sendiri ya, tapi kesimpulannya adalah seperti ini. Jadi kita bisa mengubah atau menghubungkan antara perubahan volume, perubahan luasan dengan koefisien perubahan panjang atau alfa ya. Nah, ini adalah koefisien muai panjang atau alfa yang tadi kita sampaikan. Ini nilainya berbeda-beda tergantung daripada zatnya. Kemudian pada suhu 50 derajat Celcius, batang aluminium memiliki panjang 120 cm dan batang besi memiliki panjang 120,2 cm. Nah, ini panjang besi itu lebih panjang daripada aluminium. Ya. Tapi di sini koefisien muai panjang aluminium itu lebih besar daripada koefisien muai panjang besi. Nah, logikanya ketika kita panaskan sampai suhu tertentu maka akan terjadi panjang yang sama ya. Jadi ada suatu kondisi di mana panjang ini aluminium sama dengan panjang besi karena koefisien panjang aluminium lebih besar daripada koefisien panjang besi, atau artinya aluminiumnya akan lebih cepat memanjang daripada besi. Nah, karena besinya panjang awalnya lebih besar maka lama-kelamaan dia akan sama ya. Nah, kita misalkan suhu diubah menjadi T ya. Jadi misalkan akhirnya adalah T, suhu terakhirnya adalah T. Kemudian kita bisa hitung panjang akhir daripada aluminium adalah berikut ya. Kemudian panjang akhir daripada besi adalah berikut. Oke, nah perbedaannya di sini hanyalah subscribe-nya ini saja ya, aluminium dan baja atau besi ya. Nah, di sini masing-masing diketahui ada koefisien muai panjang alfanya. Ini alfa untuk aluminium, ya ini alfa untuk baja ya atau besi. Nah, kemudian ditanya jika suhu kedua benda diubah, pada suhu berapakah panjang kedua batang menjadi sama? Seperti sudah sampaikan ya. Jadi kalau tadi sama, maka ini L aluminium, L akhirnya sama dengan L besinya, L bajanya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan, ini tadi sudah kita jabarkan, ini adalah untuk aluminium, ini adalah untuk baja atau besinya. Kita samakan begitu ruas kanan dan ruas kiri, kemudian kita evaluasi, kita dapatkan notasi yang lebih sederhana yaitu seperti berikut ya. Nah, kemudian kita masukkan beberapa data tadi ya. Ini. Nah, kemudian T0 nya tadi adalah 50 derajat Celcius, kemudian panjang tadi panjang daripada besinya adalah 120,01, kemudian panjang aluminium adalah 120 ya. Kemudian di sini ada koefisien muai panjang daripada aluminium dikalikan dengan panjang aluminium
dikurangi dengan koefisien daripada baja dikali dengan panjang bajanya, sehingga didapatkan suatu suhu di mana panjang antara aluminium dan baja itu sama, yaitu 1009 ketika suhu 191 derajat Celcius ya. Kemudian massa jenis air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 998,21 kg per meter pangkat 3. Berapakah massa jenis air pada suhu 80 derajat Celcius? Nah, di sini bendanya sama ya, itu air ya. Cuma suhunya beda. Nah, di sini diketahui koefisien muai volume air adalah sekian ya. Nah, kita misalkan volume air pada suhu 20 derajat Celcius adalah V0, ini adalah V0 gitu ya. Sorry, di sini adalah massa jenisnya ya, ρ0 ya. Berapakah kemudian kita misalkan bahwa massa air itu adalah M ya. Kita tahu bahwa massanya tidak berubah, volumenya yang berubah ya, karena perubahan suhu maka volumenya berubah, tapi tetap massa itu sama. Yang diketahui di sini adalah ρ0 ya. Ya, di sini ρ0-nya itu sama dengan massa dibagi dengan volume awalnya. Kemudian jika dinaikkan suhunya, maka kita dapatkan rumusan yang umum ya, bahwa volume akhir sama dengan volume awal dikalikan ditambahkan dengan perubahan panjangnya. Perubahan volumenya, karena ini bicara volume, jadi ini perubahan volumenya. Jadi ini adalah gamma dikalikan dengan volume awal dikalikan dengan delta T. Oke, delta T nya. Nah, kita bisa ubah ini ya, ekspresinya nanti ya. Jadi kita masukkan kalau ρ berarti adalah massa jenis akhirnya, sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, volume tadi kan kita dapatkan ini ya, volume rumusnya ini kita masukkan di sini. Ini adalah volumenya di sini, V0 plus bla bla bla. Kemudian massanya itu dari rumusan ini ya. Ini kita ubah massa sama dengan ρ0 kali V0 ya. Jadi massa sama dengan ρ0 kali V0. Jadi seperti ini, maka kita dapatkan rumusan berikut ya. Kemudian kita masukkan parameter-parameter yang sudah diketahui, maka kita dapatkan massa jenis akhirnya. Kemudian pemuaian lingkaran ya. Jadi misalkan kita memiliki lingkaran awalnya adalah R0 jari-jarinya pada suhu T0, kemudian setelah dipanaskan maka dia akan membesar dengan jari-jari R akhirnya dengan suhu T ya. Anda lihat di sini, jadi pada awalnya A0 itu sama dengan pi R0 kuadrat, jadi luasan itu sama dengan pi R0 kuadrat ya. Kemudian luasan akhir itu sama dengan pi R kuadrat ya. Kemudian perubahan luasan ya, perubahan luasan itu sama dengan pi R kuadrat kurangi pi R0 kuadrat. Jadi seperti ini ya. Ya, Anda dapatkan ini ekspresinya ya. Kemudian besar perubahan jari-jari lingkaran umumnya sangat kecil, sehingga R dan R0 itu tidak berbeda jauh. Sehingga di sini kita bisa ungkapkan bahwa R plus R0 itu sama dengan R0 plus R0 sendiri. R0 ini sama dengan R0 plus R0 sendiri sama dengan 2R0. Nah, R kurangi R0 ini sama dengan delta R ya. Nah, kemudian kita dapat tuliskan bahwa ini perubahan luasan itu sama dengan beta, itu adalah koefisien muai luas ya, dikalikan dengan luas awalnya kali delta T, itu sama dengan ini ya. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan delta R nya itu berapa? Delta R nya adalah sekian. Jadi perubahan jari-jarinya itu adalah sekian. Dan ini beta ini sudah diubah menjadi alfa. Koefisien beta diubah menjadi alfa. Ya, Anda tahu bahwa beta itu sama dengan 2 alfa ya. Nah, 2 bagi 2 kan dicoret hilang jadi alfa gitu ya. Contohnya adalah pada suhu 0 derajat Celcius, jari-jari kolom kaca termometer air raksa adalah 1 mm. Koefisien muai panjang kaca adalah 0,8,5 10-6 derajat 4 derajat Celcius ya. Hitung jari-jari kolom pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi di sini ketika suhunya dinaikkan ya. Kita tahu pertambahannya panas adalah ya 100 derajat Celcius kurangi 0 derajat Celcius, jadi delta T adalah 100 derajat Celcius.
Kemudian kita gunakan rumusan ini, delta R ini sama dengan alfa R0 kali delta T. Ya, maka kita dapatkan ini adalah pertambahan atau perubahan jari-jarinya. Ya. Kemudian berapa jari-jari akhirnya? Maka R sama dengan delta R plus R0 ya. Maka kita dapatkan sekian. Kemudian contoh lain ya, koefisien Y panjang logam tembaga adalah 17 kali 10 minus 6 per derajat Celcius ya. Jarak antar atom tembaga pada suhu 0 derajat Celcius adalah 3,6 angstrom. Berapa jarak antar atom pada suhu 300 derajat Celcius? Jadi kalau dipanaskan sampai 300 derajat Celcius, berapa jarak antar atomnya ya. Nah, misalkan kita memiliki ini ya, rumusan panjang awalnya. Jadi panjang awalnya, misalkan dia memuai panjang arah panjang dominan, maka L0 itu sama dengan L, N itu jumlah atomnya, dikali dengan jarak antar atomnya, A0. Kemudian ketika suhunya adalah 300 derajat Celcius, maka panjang totalnya sama dengan N, jumlah atomnya, dikali dengan A300, yaitu maksudnya adalah jarak antar atom pada suhu 300 derajat Celcius. Tentu saja di sini A300 itu lebih besar daripada A0 ya, karena dia memuai ya, memanjang. Nah, kemudian delta L itu sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Ini merupakan rumusan pemuaian panjang. Nah, delta T nya sama dengan 300 derajat Celcius kurangi 0 derajat Celcius, sehingga sama dengan alfa L0 300. Kemudian delta L sama dengan L300 kurangi L0 ya. Anda lihat ini, maka di sini Anda lihat ya, Anda kedua persamaan ini, misalkan ini persamaan 1 ya, ini persamaan 2, maka Anda persamakan ya. Di sini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Oke, sisi kiri, ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian Anda bisa dapatkan rumusan yang lebih sederhana, di mana A300, jadi jarak antar atom pada suhu 300 derajat Celcius itu sama dengan A0, jadi jarak atom pada suhu 0 derajat Celcius dikalikan dengan alfa kali 300 derajat Celcius plus 1 ya. Oke, jadi istilahnya adalah A0 plus A0 kali alfa kali 300 derajat Celcius. Kemudian terkait dengan pemuaian gas, jadi gas adalah zat yang paling mudah memuai ya. Jadi perubahan suhu yang tidak terlampau besar sudah cukup mengubah volume gas secara signifikan. Persamaan volume untuk gas ideal adalah sebagai berikut. Jadi V itu sama dengan N kali R T dibagi dengan P ya, dimana di sini N adalah jumlah mol zat, kemudian R itu adalah konstanta gas umum ya, kemudian T adalah suhunya, kemudian P itu adalah tekanannya. Nah, jika kita panaskan gas pada tekanan konstan, jadi P nya kita anggap konstan, P sama dengan P0 misalkan, dari suhu T0 sampai suhu T, maka volume gas awal adalah sekian. Jadi yang berubah adalah T0 di sini dan P0 di sini tetap sama ya, sama dengan ini ketika volume akhir gas ya. Yang berubah berarti hanya T nya saja. Oke. Nah, kemudian perubahan volume gas dapat kita selesaikan dengan delta V nya sama dengan V kurangi V0, maka ini kurangi ini ya, maka menjadi seperti ini. Maka rumusnya dapat lebih sederhana. Kemudian kita balik lagi ke rumusan volume awal gas ya. Tadi volume awal gas adalah ini, maka kita bisa ubah NR itu NR per P0 ini ya, per P0, NR per P0 itu sama dengan V0 per T0 ya. Nah, ini bisa kita masukkan di sini. Jadi ada NR per P0, kita ubah jadi V0 per T0. Jadi V0 per T0 kali delta T ya. Anda lihat di sini bahwa perubahan volume ya, perubahan volume di sini kebetulan V0 nya kan tertentu, kemudian delta T nya kan perubahan suhu yang menjadi variabel ya, kemudian T0 nya itu juga
nilai tertentu. Jadi Anda lihat bahwa di sini koefisien panasnya, jadi istilahnya bahwa delta V itu sebanding terhadap delta T, ya, delta T sebanding terhadap delta T dan V awalnya, ya. Jadi kalau Anda lihat delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T, ya, ini adalah rumusan awalnya, rumusan umumnya Anda masih ingat. Jadi V0 kali delta T dikalikan dengan koefisien muai volume. Nah, ternyata koefisien muai volume adalah delta T seperti seperti T0, ya. Jadi dia gamma itu sama dengan seper T0, merupakan fungsi yang terbalik dari suhu awalnya. Kemudian kita bicara terkait dengan termometer, ya. Termometer jenis lama masih menggunakan kolom zat cair, memanfaatkan fenomena pemuaian zat cair. Jadi tadi sudah kita jabarkan bahwa perubahan volume sama dengan koefisien muai volumenya dikalikan dengan volume awal dikalikan delta T. Tapi di satu sisi kita bisa bicara juga perubahan volume itu sama dengan luasan penampang dikalikan dengan dikalikan dengan tingginya, ya, A kali H. Ini kita samakan, ya. Jadi A kali H sama dengan gamma V0 delta T. Ya, dapatkan bahwa H itu sekian. Oke. Nah, kemudian jika kita tetapkan suhu 0 derajat sebagai suhu referensi dan V0 adalah volume pada suhu 0 derajat Celcius, maka ketinggian kolom zat cair, maka kita anggap bahwa T0 nya adalah 0 derajat Celcius, maka menjadi seperti ini, hanya perubahan tingginya ini, ya. Oke. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi jari-jari kolom dalam termometer air raksa adalah 0,14 mm. Jadi nanti kita akan gunakan untuk menghitung luasan. Pada suhu 0 derajat Celcius, volume air raksa dalam wadah termometer adalah 0,255 ml. Berapa jarak 1 skala derajat Celcius pada batang termometer, ya. Ya, kali ini kita gunakan persamaan yang tadi, ya. Pada suhu T1, jadi Anda lihat pada suhu T1 maka tinggi kolom air raksa adalah sekian. Kemudian pada suhu T2 maka H2 sama dengan sekian. Jadi Anda lihat bahwa delta H nya sama dengan H2 kurangi H1. Jadi rumusannya ini kita pindahkan ke sini, ya. Sorry, ini pindahkan ke H1. Kemudian yang ini kita pindahkan ke H2 ini. Jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan di sini, maka kita bisa coret T1 kurangi T1 hilang, ya. Menjadi seperti ini. Jadi delta H sama dengan gamma kali V0 per A, sehingga dapatkan 3 alfa V0 per A, ya. Kemudian ini adalah rumusan yang tadi. Kemudian kita masukkan parameter-parameter yang diketahui. Tadi jari-jari sudah diketahui, kita bisa menghitung luasannya, ya. Tadi V0 juga diketahui, maka kita dapatkan tingginya adalah 0,076 cm perubahan tingginya. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.